Video kali ini kita akan bahas tentang buat UAS PB ya. Nanti itu di sini ada 5. Yang pertama itu adalah mencari buku katalog ya. Jadi mencari buku katalog ini nanti kita pilih kode soal. Masing-masing kode soal itu ada 2 nomor katalog ya. Ada 2 nomor katalog. Terus kita suruh nyari nama bahannya apa, nada remnya apa, rumus kimianya apa, padat atau cair, LGK di halaman berapa. Nah ini di video cara mencari buku katalog ada di video terpisah ya. Nanti aku sertakan linknya di video ini di deskripsi. Kita langsung lanjut ke ujian yang kedua ya, yaitu mengidentifikasi dan menjelaskan informasi dari MSDS yang tersedia. Nah jadi di sini tuh aku punya 10 paket soal. Jadi kalian dikocok akan dapat 1 kode soal ya. Yang pertama itu adalah NaOH. Bagian kita harus menjelaskan bagian dari potensial terhadap kesehatan. Nanti itu kalian dikasih MSDS-nya, kalian suruh ngejelasin. Tapi MSDS-nya dalam bahasa Inggris ya. Kalian harus tulis jawabannya dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini potensial terhadap kesehatan jika dia terhirup adalah dapat menyebabkan iritasi, kerusakan serius pada saluran pernapasan atas, tergantung pada berapa luasnya paparannya. Nah, gejalanya bersin-bersin, sakit tenggorokan, atau hidung mampet, beberapa dapat menyebabkan pneumonitis. Nah, kalau dia tertelan, dapat menyebabkan korosif, rasa panas pada mulut, tenggorokan, dan lambung. Dapat merusak jaringan dan mengakibatkan kematian. Gejala pendarahan, muntah, diare, penurunan tekanan darah, kerusakan terlihat setelah beberapa hari terpapar. Oke, terus kode soal yang kedua yaitu masih NaOH, tapi di sini pengaruh potensial terhadap kesehatan kulit dan mata. Kayak di sini tuh digabung ya di MSDS itu. Yaitu jawabannya, orang yang mengalami gangguan kulit atau masalah dengan mata atau fungsi pernapasan mungkin harus lebih berhati-hati dalam menghadapi bahan kimia ini karena efeknya selebihnya nyata. Terus lanjut berikutnya ada NaOH. Ini topiknya tentang tindakan pertolongan pertama jika dia terhirup, tertelan, terkena kulit, dan terkena mata. Nah, tapi di MSDS tuh dia cuma ada terkena kulit dan terkena mata aja. Nah, kalau dia terkena kulit gimana? Kalau dia terkena kulit, segera cuci dengan air mengalir 15 menit sambil melepaskan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Kalau terkena mata, segera cuci dengan air mengalir 15 menit sambil dikedip-kedipkan matanya. Segera hubungi medis untuk penanganan yang lebih lanjut. Terus berikutnya ada kloroform tentang pengaruh potensial terhadap kesehatan, yaitu terhirup, tertelan, terkena kulit, dan terkena mata. Kalau terhirup, bertindak sebagai analgetik yang potensial. Nah, iritasi saluran pernapasan dan gangguan syaraf pusat, termasuk sakit kepala, mengantuk, dan pusing. Pemaparan yang tinggi menyebabkan pingsan bahkan kematian. Menyebabkan cedera liver dan kegagalan di ginjal. Pemaparan kepanjangan dapat mengakibatkan kematian karena kekacauan detak jantung dan kegagalan ginjal dan hati. Jika tertelan, menyebabkan terbakarnya mulut dan tenggorokan serius, nyeri dada, dan muntah jumlah yang besar yang akan menyebabkan gejala yang sama dengan terhirup. Nah, kalau dia terkena kulit dan mata, dia digabung ya potensial bahayanya, yaitu orang yang mengalami gangguan kulit, masalah mata atau hati atau pernapasan mungkin lebih berhati-hati dalam menangani bahan kimia yang ini karena efeknya lebihnya nyata. Lanjut berikutnya ada senyawa MgCl2 ya, bagian dari penanganan dan penyimpanan. Nah, penanganannya ini dikit banget ya. Wadah tutup rapat saat tidak digunakan dan jauhkan dari AgNO3
sumber api, dan matahari secara langsung. Lanjut, berikutnya ada MgCl2, pengaruh potensial terhadap kesehatan, terhirup dan tertelan. Kalau terhirup debu ringan dapat menyebabkan iritasi pada membran mucous. Kalau tertelan karena garam magnesium lambat diserap tubuh akan menyebabkan sakit perut, mual, dan diare adalah gejala yang paling mungkin terjadi. Namun, jika proses pengeluarannya lambat, dispersi CNS berkurangnya gerak refleks dan hipokalsemia atau kekurangan kalsium dalam darah mungkin terjadi. Berikutnya ada BCL2, tindakan pertolongan pertama jika dia terhirup, tertelan, dan terkena kulit dan terkena mata. Nah, di sini dia lengkap ada ya. Kalau terhirup, yang pertama, bawa ke tempat berudara segar. Jika tidak bernapas, berikan nafas buatan. Bila sulit bernafas, berikan oksigen, lalu hubungi dokter. Kalau tertelan, segera berikan pertolongan medis sesuai instruksi petugas kesehatan. Jangan berikan apapun lewat mulut orang yang sedang pingsan. Kalau terkontak dengan kulit, lepaskan pakaian yang terkontaminasi. Kulit dicuci dengan air, sabun, dan air mengalir. Paling sedikit 5 menit, berikan perhatian medis apabila iritasi berlanjut. Kalau kontak dengan mata, segera basuh dengan air mengalir 15 menit, berikan perhatian medis apabila iritasi berlanjut. Terakhir, oxalic acid. Itu tentang tindakan pertolongan pertama jika dia kontak dengan kulit dan mata. Kalau kontak dengan kulit, bila terjadi kontak, segera sekak kulit secepatnya, cuci dengan air mengalir secepatnya lebih kurang 15 menit sambil melepaskan baju dan sepatu yang terkontaminasi. Cuci pakaian sebelum digunakan kembali, hubungi dokter untuk penanganan lebih lanjut. Kalau kontak dengan mata, segera cuci dengan air mengalir kurang lebih 15 menit sambil dikedip-kedipkan, segera hubungi dokter untuk penanganan lebih lanjut. Lanjut, berikutnya dia sama ya kayak yang sebelumnya, cuman dia bedanya terhirup dan tertelan. Nah, aku gak punya nih yang terhirup dan tertelan, jadi cuman ada yang terkena kulit dan terkena mata doang. Nah, tadi udah ya, udah dibahas. Kita lanjut yang terakhir, yaitu adalah MgSO4, penanganan dan penyimpanannya. Nah, penanganan dan penyimpanannya itu ya adalah tutup wadah jika tidak digunakan, jauhkan dari basah kuat, sumber api, dan matahari secara langsung. Nah, itu kalau ujian tentang MSDS. Berikutnya kita lanjut tentang identifikasi bahan kimia yang terdapat di botol kimia. Nah, jadi kalian dia suruh ngambil kode soal. Nah, setiap soal tuh dia tersedia ada 1, 2, 3, 4, 5 nomor tabung. Nah, kalian harus menebak dia nama kimianya apa, rumus kimianya apa, terus bentuk dan warnanya itu apa, dan dia padat atau cair. Gitu ya. Nah, untuk rumus kimia kalau nggak salah kalian ada tabel rumus nama kimianya dan rumus kimianya. Jadi kalian cukup tahu nama kimia aja, nanti rumus kimia tinggal nyontek gitu. Oke, kita identifikasi satu-satu. Nah, di sini ada yang namanya amonium besi 2 sulfat ya. Amonium besi 2 sulfat yaitu dia bentuknya kristal dan warnanya kuning klorasin. Terus di sampingnya ada CuCl2, dia bentuknya serbuk. Warnanya kuning klorasin juga, cuman kuning klorasinnya agak lebih pekat gitu ya. Nah, terus di sini ada itu adalah amonium besi 2 sulfat. Yang di sini adalah CuCl2. Terus di sini dia ada NaOH. Dia bentuknya itu adalah peletan, tapi dia bedanya sama yang di sini, dia itu KOH ya. Bedanya adalah kalau NaOH dia peletnya tuh bersih, licin gitu ya. Kalau KOH dia peletnya tuh kayak ada yang nempel-nempelnya gitu. Oke. Lanjut, di sampingnya dia ada, nah ini putih-putih semua nih. Kita lihat perbedaannya apa. Nah, yang di sini adalah Na
NO2. Bentuknya adalah kristal besar-besar dan dia berwarna putih ke kuning muda sulas ya. Terus di sini ada PB asetat ya. PB asetat dia kristal halus warna putih, tapi putihnya dia putih agak kekuningan. Nah, di sini ada amonium ya. Besi 2 sulfat. Nah, bedanya sama PB asetat gimana? Kalau PB asetat dia tuh putihnya tuh putih-putih butek gitu ya. Kalau amonium besi 3 sulfat dia putihnya putih jernih. Nah, dia ukuran partikelnya sama-sama kristal ya, sama-sama kristal halus. Terus di sini ada campuran selenium ya, atau campuran selen. Dia bentuknya tuh kayak garam ya. Serbuk halus. Terus di sini ada terusi ya. Ada terusi. Ini selen ya. Terus di sini ada, nah terusi ini yang beda sendiri warna biru. Terus dia juga ada yang beda banget, warna kuning cerah, yaitu K2CrO4. Di sini ada kuning, tapi kuningnya kuning muda, yaitu ada sianida ya. Ada sianida. Oke, itu untuk botol kimia yang pertama. Nah, botol kimia yang deret kedua yaitu, nah di sini dilihat yang warnanya merah nyala dan bentuknya serbuk, dia adalah merah fenol ya. Merah fenol. Terus kalau yang warnanya kristal dan warna merah, dia adalah kalium ferricyanat ya. Kalium ferricyanat. Nah, terus di sini ada yang warna hitam sama warna hitam. Jadi warna tua aslinya tuh warna ungu tua, hampir kehitaman ya. Kalau ungu tua kehitaman dia warna bentuknya serbuk, dia adalah indikator kalkon. Kalau dia bentuknya agak kristal adalah KMNO4. Terus di sini ada serbuk warnanya sindur. Itu namanya adalah K2Cr2O7 atau kalium dikromat. Tapi kalau ada warna sindur tapi dia serbuk, itu adalah methyl orange. Nah, terus kalau di sini ada warna krem, dia adalah bromophenol blue. Phenol blue. Itu ya. Terus di sini ada yang cair nih. Cuman 2 yang cair. Pertama, kalau dia cairnya kekuningan, dia adalah nitrobenzen. Kalau dia warnanya jenit, terus dia adalah agak kental, dia adalah trilen. Gitu ya. Bisa ya bedainnya ya, udah aku kasih tahu tuh cara membedainnya. Lanjut kita ke mengetahui nama bahan kimia, nama lainnya. Oke, di sini ada kalsium hipoklorit, terus ada acetic acid, kloroform. Oke, aku kasih kunjaunya aja kali ya. Nah, jadi kalau untuk nama-nama bahan kimia yang sudah tersedia, kita suruh menentukan apa ini namanya, another name-nya atau nama lainnya. Ada 2 ya, ada 2 kolom, nama lainnya 2. Terus rumus kimianya apa dan dia padat atau cair ya. Nah, jadi di sini tuh ada 7 paket soal. Masing-masing paket soal ada 5 kode soal ya. Kita suruh menentukan nih dari bahan-bahan kimia ini, another name-nya apa, rumus kimianya apa, padat atau cair. Nah, sebenarnya tuh ada di LKS ya. Di sini udah aku scan ya. Nah, tuh ada kan? Ada. Ini nama aslinya, ini another name-nya. Ini rumus empirisnya atau rumus molekulnya. Terus di sini ada padat atau cair. Nah, di sini tuh udah lengkap semua ya, tinggal kalian hafalin aja. Aku mau bahas dia di latihan soal yang ini. Oke, kita lihat kunjaunya ya. Yang pertama ada kalsium kode soal yang pertama, kalsium hipoklorit, nama lain aja blanching powder atau kalsium oksiklorida. Rumus kimianya CaClO2 2 kali, bentuknya padat. Yang kedua ada acetic acid, nama lain asetat atau cuka. Rumusnya C3COH, bentuknya cair. Yang ketiga ada kloroform, namanya triklorometan atau metil triklorida. Rumusnya CHCl3, bentuknya cair.
Yang keempat, amonium 2 sulfat namanya ferrous amonium sulfat atau garamor. Rumus kimianya NH4 2 kali, FeSO4 2 kali, 6H2O. Bentuknya padat. Yang kelima ada urea, nama lainnya adalah karbamid. Terus nama lainnya lagi adalah karbonil diamida. Rumusnya CH4N2O. Bentuknya padat. Kode suatu yang kedua, dia ada benzen, nama lainnya benzol atau sikloheksatrien atau rumus kimianya C6H6. Bentuknya cair. Ada cyanobromida, nama lainnya adalah bromosian atau bromsianida. Rumusnya adalah CBRN. Bentuknya padat. Ada kalsium hidroksida, nama lainnya adalah lime atau slag. Rumusnya CaOH 2 kali, bentuknya padat. Terus ada amonium 3 sulfat dodekahidrat, namanya alum iron atau tawasferi atau N4FeSO4 2 kali, 12H2O. Bentuknya padat. Ada sulfuric acid, nama lainnya adalah asam sulfat atau minyak vitriol. Rumusnya adalah H2SO4. Bentuknya dia cair. Lanjut soal yang ketiga. Kode soal yang ketiga, ada anilin. Anilin nama lainnya adalah amin benzen dan fenilamin. Rumus kimianya C6H5NH2. Bentuknya cair. Terus ada charcoal aktif, nama lainnya arang aktif atau medical carbon. Dia rumus kimia ada C, karbon ya, karbon murni. Terus bentuknya dia padat. Lanjut ada aseton, namanya adalah dimetil keton. Nama lain lagi adalah propanon. Rumus kimianya C3H6O, bentuknya cair. Terus ada lead 2 nitrat, nama lainnya Pb nitrat atau timbal nitrat. Rumusnya adalah PbNO3 2 kali, bentuknya padat. Terus ada potasium sodium tartrat, nama lainnya adalah kalium natrium tartrat atau roselle. Rumus kimia adalah C4H4KNaO6 4H2O. Bentuknya dia padat. Habis ya? Oh ya. Nah, terus untuk kode soal yang keempat, dia ada boric acid atau asam borat. Nama lainnya adalah acidum borisum. Rumus kimianya H3BO3, bentuknya padat. Terus ada iron 2 sulfat, nama lainnya garam tunjung, dan iron vitriol. Rumus kimianya FeSO4, bentuknya padat. Terus ada karbon tetraklorida, another name-nya tetraklorometan atau metan tetraklorida. Rumus kimianya CCl4, bentuknya cair. Ada copper 2 sulfat pentahidrat, nama lainnya copper monosulfat atau terusi. Rumus kimianya CuSO4 5H2O, bentuknya padat. Terus ada metanol, nama lainnya adalah metil klorida dan karbinol. Oke, rumus kimianya lupa ya, rumus kimianya itu adalah CH3OH. Terus dia tuh cair. Oke, lanjut. Kode soal yang kelima. Ada amonium klorida, namanya adalah sal amoniak atau salmiak. Rumus kimianya N4Cl, bentuknya padat. Ada cyanogen bromide atau bromosian atau bromsianida, namanya CBr6. Bentuknya padat. Terus ada kalsium hidroksida, namanya lime, slag, CaOH 2 kali, dan bentuknya padat. Terus ada starch solub, nama lainnya adalah amilum, kanji, rumusnya adalah, nah ini dari bata ya, yang C6H10O5N. Bentuknya padat. Ada urea, namanya karbamid atau karbonil diamid. Rumusnya CH4N2O. Bentuknya padat. Lanjut berikutnya ada amonium asetat ya. Nama lainnya amonium asetat. Nama lainnya amonium etanoat. Rumus kimianya CH3CONH4. Bentuknya dia padat. Terus ada diethyl ether. Nama lainnya ethyl ether atau ether aja. Rumusnya adalah C4H10O, bentuknya cair. Ada sulfuric acid, namanya asam sulfat atau minyak vitriol, H2SO4, rumusnya bentuknya cair. Ada lead 2 nitrat atau Pb nitrat atau timbal nitrat atau rumusnya PbNO3 2 kali, dia bentuknya padat ya tadi ya. Terus kalau tartrat dia juga padat gak sih? Pokoknya sama kayak tadi ya. Ya, sama kayak tadi. Lanjut nih kode soal yang terakhir. Ada marble, yaitu kalsium karbonat atau kapur atau rumus kimia CaO3, bentuknya padat ya. Ada hydrochloric acid faming atau asam klorida atau asam lambung, nama lainnya. Rumus kimianya adalah HCl, bentuknya dia cair. Ada magnesium sulfat atau nama lainnya garam Inggris atau nama lainnya bitter salt. Rumus kimianya MgSO4 7H2O, bentuknya padat.
ada tritriplex 3 atau nama lainnya EDTA, ethylene diamin tetraacetat, atau nama lainnya aminopolycarboxylic acid. Nah, rumus kimianya adalah C10H14N2Na2O8 2H2O. Bentuknya dia padatan. Terakhir ada etanol absolut atau metilkarbinol atau spirit ya. Nah, rumus kimianya adalah C2H5OH dan dia bentuknya itu cair. Nah, itu untuk mengetahui nama lain bahan kimia ya. Oke, buat video UAS, videonya aku cukupkan sampai sini. Sebelum kita tutup, aku ucapkan terima kasih. Makasih guys.